Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini lagi kita masih boleh berkumpul di tempat ini meskipun dalam ibadah online kita. Kita mengucap syukur sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini lagi Engkau boleh kumpulkan kami di rumah-Mu meskipun dalam kondisi COVID ini Tuhan, kami boleh Engkau pertemukan di dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur itu juga berkat campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Bila setiap pujian penyembahan juga yang boleh kami naikkan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pesan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu nanti boleh kami terima dan kami boleh terapkan dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu pada hari ini. Bila kiranya Engkau boleh layak menerimanya. Terpuji nama Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini kita merasa bahagia, amin. Sebab kita satu di dalam Tuhan.
dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tak akan ada yang memisahkan kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Diserahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Yes, Tuhan. Sebab begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu sempurna, Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi pada saat ini, Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pujian penyembahan yang sungguh memberkati. Sekarang buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini sungguh memberi kekuatan, pengharapan, dan jawaban atas setiap pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi saat sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masuk pada pembahasan tentang kesehatan roh, jiwa, dan kemudian pembahasan tubuh pada bulan ini. Saya juga akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh. Dan firman Tuhan saya akan sampaikan dengan judul sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Baik, sekarang kita masuk pada Alkitab kita. Kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita baca 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup sehat. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka Dia akan menjauhkan segala macam penyakit dari antara kita. Dari sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita hidup sehat. Sehat itu lebih penting dari sekedar sembuh. Sebab kalau saudara sembuh berarti saudara mesti sakit dulu lalu kemudian pulih. Tapi kalau sehat, kondisi kita tetap fit, tetap prima. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau orang jiwanya sehat, rohnya sehat, maka tubuh luarnya juga akan sehat. Nah, karenanya kita penting sekali menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh ini. Karena ketiganya sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, kalau saudara terlalu capek, maka pikiran saudara, jiwa saudara sulit berkonsentrasi. Atau kalau saudara stres, ada tekanan pada jiwa, itu bisa mempengaruhi nafsu makan kita, sehingga tubuh kita makin kurus misalnya. Begitu juga dosa secara rohania, itu akan membuat jiwa gelisah dan tubuh juga menjadi sakit. Di Alkitab ada seorang murid bernama Epafroditus yang semangat sekali melayani, tapi rupanya kurang berhikmat, dia kurang istirahat, akibatnya sakit. Sehingga harus mengalami pemulihan dan bisa melayani lagi. Tapi dalam kurun waktu tertentu dia harus diobati, dia harus istirahat supaya dia sembuh, saudara. Nah, ingat, kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Keseimbangan adalah sesuatu yang kita harus jaga. Kalau misalnya saudara sering kerja di kantor di mana kebanyakan duduk, tidak banyak bergerak, maka kita perlu imbangi. Kita harus berolahraga, menggerakkan badan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri menjaga kesehatan dengan baik. Dia suka jalan kaki. Nah, kalau orang suka jalan kaki kemana-mana udah gak perlu olahraga lagi. Karena itu sudah bagian daripada olahraga tersebut. Yesus suka mendaki bukit, dia suka berdoa di taman, cari udara yang sejuk, cari kesegaran rohani, relasi dengan Bapa, tapi juga mencari kesegaran jasmani. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 31, dalam jadwal pelayanan yang sangat padat, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus saja istirahat. Allah bekerja 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat dan memberkati. Nah, apa tujuannya kita menjaga kesehatan? Bukan supaya body kita jadi bagus. Ya, dari badan one pack jadi six pack misalnya seperti itu.
Ini tujuan yang sifatnya duniawi, tujuan fana. Tetapi ingat bahwa tujuan kita menjaga kesehatan adalah agar tubuh kita tetap kuat untuk melayani Tuhan. Jadi tujuannya kekal, bukan hanya body tambah bagus, tapi saya punya kesehatan panjang umur untuk bisa berbuah lebih lama di dalam ladang pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara tahu menurut 1 Tesalonika 5:23, manusia itu diciptakan sebagai makhluk 3 dimensi. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa dan tubuh. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu hukum di alam roh, hukum di alam jiwa, dan hukum di alam tubuh. Ini yang saya mau jelaskan. Yang pertama, ada hukum rohani yang kita harus taati, tidak boleh kita langgar. Saudara tahu bahwa roh kita itu diciptakan oleh Allah bukan hanya supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, tapi untuk kita bisa menguasai jiwa dan tubuh kita. Roh, spirit itu raja yang bisa memerintah jiwa dan tubuh. Tetapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Maka fungsi roh ini menjadi kacau. Fungsi roh ini menjadi hilang. Akibatnya banyak orang sekarang bukan rohnya yang menguasai jiwa dan tubuh, tetapi keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Dalam Roma 7 ayat 22-23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hatinya berkehendak untuk taat, tetapi ada keinginan jiwa dan daging yang mendesak supaya kita jatuh di dalam dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara-saudara, karena itu penting sekali kita menguatkan manusia spiritual atau rohani kita. Pada masa kini ada banyak orang melatih tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikasih makan capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakyak. Sampai gemuk sekali, saudara, overweight. Tetapi dia tidak melatih rohnya. Jiwanya juga dia latih dengan pendidikan, dengan hiburan, dengan refreshing, supaya bisa segar. Tetapi saudara nggak pernah kasih makan roh kita. Akibatnya banyak orang tubuhnya montok, imannya rontok, saudara. Betapa kita harus menjaga kesehatan roh kita. Karena roh manusia adalah kekuatan bagi jiwanya. Roh manusia adalah kekuatan bagi tubuhnya. Kalau orang rohnya lemah, pikiran dan tubuhnya akan lemas. Tapi sebaliknya kalau orang rohnya sehat, mestinya jiwa dan tubuhnya juga menjadi sehat. Nah, jika demikian, bagaimana agar roh kita sehat? Siapa yang mau rohnya sehat, kuat di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Yang pertama, saudara sekalian, roh itu akan kuat dan sehat kalau kita memberi makan dengan firman. Merenungkan firman, itu kuncinya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia dan berhasil Tuhan akan berikan bagi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah sekali seminggu, tapi setiap hari membaca firman. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no supermi. Tidak baca Alkitab, jangan makan supermi. Saudara-saudara, karena Alkitab ini
adalah makanan rohani. Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara makan roti, makan nasi untuk menguatkan tubuh kita, maka kita harus makan firman untuk menguatkan roh kita, saudara. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ketika kita membuka telinga kita akan firman. Kekhawatiran menjauh dari hidup kita. Hal-hal buruk jauh dari hidup kita. Sehingga kita relatif lebih sehat. Oleh karena kita taat kepada firman. Renungkanlah. Dalam bahasa Inggris, to meditate, meditasi. Nah, kalau dengar kata meditasi, bahasa Indonesia rasanya seperti dukun, jenggot panjang, bertapa di gunung. Tapi sebetulnya meditasi itu adalah merenungkan berulang-ulang, mencerna, memamah biak sampai apa yang kita baca benar-benar meresap dan kita lakukan dalam kehidupan. Kata meditate, meditasi atau merenungkan di dalam bahasa Ibrani itu dicatat dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah sikah. Sikah itu adalah merenungkan. Kita baca bukan cepet-cepetan supaya habis, tapi direnungkan, diresapi, dipahami apa maknanya. Itu sikah. Yang kedua hagah. Hagah artinya memperkatakan, membuat pengakuan yang positif, karena pengakuan positif itu berkuasa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, setelah direnungkan harus diucapkan, diperkatakan. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jangan suka ngomong negatif. Jangan suka ngomong jelek. Aduh, mati gua. Mati beneran kan, saudara. Bodoh banget sih kamu. Kita bisa marah sama anak kita. Kamu nilainya jelek, dasar anak bego. Anaknya bilang, "Pak, saya memang nilainya jelek. Tapi bego kan kata-kata kasar. Papa suka ke gereja. Papa suka pelayanan. Masa ngomong bego?" Kaget papahnya ditegur anaknya. Dia putar otak, nak, maksud bapak kamu harus rajin belajar. Karena bego itu singkatan, B-E-G-O, bangkitlah engkau, gunakan otakmu, katanya saudara. Ya, kadang-kadang kita pinter ngeles begitu. Padahal Tuhan ingin perkataan kita adalah perkataan yang beriman. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang saudara harus katakan ketika engkau sakit. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan mempermuliakan Tuhan. Sebab oleh bilur Kristus aku telah disembuhkan. Nah, yang ketiga adalah higayon. Higayon artinya melakukan atau menyanyikan firman. Firman itu bukan hanya dibaca, direnungkan, bukan hanya diperkatakan, dinyanyikan. Itu sebabnya orang yang suka menyanyi memuji Tuhan, itu hatinya akan dikuatkan oleh Tuhan. Hatinya akan lebih melekat kepada Tuhan. Aduh, suara saya fals, gak kayak Feren. Gak apa-apa, Tuhan lihat hati saudara. Dan saya mau bilang, kalau engkau suka menyanyi dengan suara keras, walaupun kau punya masalah, engkau akan sadar, ternyata masalahmu gak seberapa. Karena suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Jadi ada sedikit penghiburan begitu ya. Mari kita meditate firman. Merenungkan, memperkatakan, menyanyikan. Sikah, hagah, higayon.
Nah, hal kedua untuk membuat roh kita kuat adalah berdoa. Saudara, doa dengan apa? Alkitab berkata, pertama kita harus berdoa dengan akal budi. Artinya ada pokok-pokok doa yang kita harus sebutkan, ucapkan supaya doa kita sistematis. Ini adalah hal yang baik, saudara. Tentu bukan membaca doa, menghafal doa, tapi kita tahu pokok-pokok doa. Doa buat keluarga, doa buat pemerintah bangsa negara, buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk orang yang sakit dan lemah, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Tapi yang kedua ada doa dengan roh. Lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dengan akal, kita bisa lihat teksnya di layar. Menyanyi dalam roh adalah sesuatu yang spontan, yang mengalir dari hati. Berdoa dengan akal, artinya kita tahu topik doa yang kita harus doakan. Tapi berdoa di dalam roh, artinya kita mengangkat hati kita dengan segenap hati, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara penuh Roh Kudus mendapatkan karunia berbahasa roh, gunakan itu, karena Alkitab berkata itu sangat penting untuk membangun iman kita, kerohanian kita. Kita tidak menggunakan akal, penalaran yang wajar, tapi kita kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ngerti apa yang aku ucapkan dari dasar hati. Dan Allah yang menyelidiki hati kita, mengerti apa yang kita ucapkan melalui bahasa roh itu. Itu sebabnya gunakan, kobarkan karunia-karunia Tuhan termasuk bahasa roh di dalam doa-doa kita. Kalau ada yang belum mendapat, mintalah, kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Ini aspek pertama, membangun roh dengan merenungkan firman dan berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, membangun aspek jiwa juga sesuatu yang sangat penting. Orang yang jiwanya sakit itu khawatir, stres, tegang. Sebaliknya orang yang jiwanya sehat, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ada sukacita yang dia alami. Dan itu yang akan membuat dia menjadi kuat, tubuhnya sehat. Nah, supaya roh kita kuat, kita harus merenungkan firman dan berdoa. Supaya jiwa kita sehat, maka kita pertama harus beriman. Hidup dalam iman, jangan takut. Banyak orang dikit-dikit takut. Aduh, nanti saya mau ke supermarket, masih ada nggak ya minyak goreng? Ada, saudara-saudara ya. Iya, tapi mahal. Duitnya pasti ada, nanti Tuhan sediakan. Masalah kecil jangan dibesarkan, masalah besar jangan dikecilkan. Tapi kalau minyaknya habis gimana? Direbus, saudara-saudara. Kan gak semua harus gorengan, malah lebih sehat lagi ya. Gak kolesterol. Ya, para bapak ibu yang sudah lanjut usia, gak usah cari yang goreng-goreng terus. Rebus-rebus sajalah, supaya kita lebih sehat. Beriman. Ketakutan, stres akan menurunkan kekebalan tubuh. Kita jadi mudah sakit. Karena itu buang emosi yang negatif. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buang semua emosi yang negatif, jengkel, pahit hati, iri sama orang. Tapi ganti dengan emosi positif, ramah, mengasihi, penuh sukacita. Itu akan membuat jiwa kita menjadi sehat dan kuat. Milikilah sikap mental positif. Dan itu akan terjadi kalau kita baca firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara terlalu banyak dengar omongan orang lain, imanmu drop. Engkau banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Dengan iman kita akan mengatasi segala tantangan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku.
Karena itu saya katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, tidak punya iman, engkau tidak akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, supaya jiwa kita sehat, kita harus bersuka cita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudara, tertawa akan menghilangkan stres, dan tertawa sukacita baik untuk tubuh dan pikiran kita. Itu akan menghilangkan ketegangan syaraf, membersihkan pikiran yang diwarnai dengan kejengkelan, ketidakpuasan, sehingga perasaan kita segar, puas, gembira. Rajinlah tertawa, walaupun jangan tertawa sendiri. Tapi sukacita dalam hidup, jangan merengut aja, cemberut aja dalam kehidupan. Tertawa itu sehat, akan membuat orang lebih panjang umur. Karena tertawa adalah sukacita dari dalam hati yang mengalir keluar. Dr. Ern Crocker dari Sydney, Australia pernah berkata, orang yang mudah tertawa lebih sedikit menderita serangan jantung daripada orang yang jarang tertawa. Dr. Raymond Moody dari Universitas Virginia, Amerika Serikat berkata, tertawa adalah obat penenang alamiah yang paling manjur. Banyak orang ke gereja mukanya muram, mendengar khotbah wajahnya suram, pulang kebaktian tampangnya seram. Lah kalau begini bagaimana orang bisa tahu ada Yesus dalam hidup kita? Saya yakin kalau gelak tawa bisa dijual di apotek dan toko-toko obat, para dokter akan memberikan resep kepada semua orang yang sakit. Tertawalah Anda 3 kali sehari sepanjang 5 menit. Karena itu akan memberikan efek yang membangkitkan kesehatan bagi tubuh kita. Ada penelitian lain katanya, orang yang suka tertawa, sukacita itu lebih awet muda. Karena untuk tertawa kita hanya pakai 13 otot. Sedangkan untuk cemberut 23 otot. Jadi kalau saudara mau lebih awet muda, ya, baby face, rajin-rajinlah tertawa, sukacita. Jangan cemberut terus. Nggak usah pakai jamu, galian putri, galian singset, galian kabel. Sukacita saja. Itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan kita adalah umat yang penuh dengan sukacita. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau engkau salah, tertawakanlah kesalahanmu. Kita semua manusia bisa salah. Jangan kalau salah panik dan sebagainya. Ya tertawakanlah kebodohan kita. Tuhan memberikan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seperti Paulus di dalam penjara, dia justru berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita bersukacita? Karena nama kita tercatat di sorga. Masalah sebesar apapun, paling banter mati. Mati masuk sorga. Apa yang kita takutkan? Cuma tutup mata di bumi, buka mata di surga. Cuma ciluk, apa yang kita susahkan, saudara-saudara? Inilah sukacita yang merupakan buah roh yang sifatnya supranatural. Yang terakhir, yang ketiga, jaga kesehatan jasmani. Dan bagaimana supaya jasmani kita kuat dan sehat? Ya ada banyak hal, berolahraga, tidur cukup, istirahat dan sebagainya. Tapi saya mau bahas 2 hal ini secara singkat. Yang pertama, puasa. Tahukah saudara, puasa adalah cara alami tubuh kita membersihkan diri dari dalam. Ada seorang dokter Jepang tahun 2016 yang lalu dia mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitiannya dalam bidang kedokteran. Namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dan dia menemukan apa yang sekarang disebut sebagai autopagi. Jadi kalau kita ini puasa, artinya tidak makan dari malam sampai besok siangnya, misalnya jam 7 malam selesai makan terakhir,
lalu tidak makan lagi, pagi tidak makan, lalu siangnya kira-kira jam 12, jam 1 baru makan. Maka terjadi proses yang disebut autopagi, di mana tubuh akan membersihkan dirinya sendiri dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel baru, sehingga sel akan lebih diremajakan, bahkan akan membuang berat badan yang tidak dibutuhkan. Jadi sangat baik sekali untuk kita mulai praktekkan hal ini. Jangan bangun tidur langsung cari makan. Saudara, makan jangan terlalu malam. Saya sekarang mulai membiasakan makan kalau sedapat mungkin di bawah jam 6. Kecuali kadang-kadang kalau pelayanan di luar kota ini agak sulit karena habis kebaktian diajak makan. Tapi saya berusaha sedapat mungkin kalau di rumah jam 5, setengah 6 sudah makan, saudara. Dan setelah itu tidak makan sepanjang malam. Nah, pagi saya masih sarapan. Tapi ada waktunya kita melakukan autopagi. Jadi pagi tidak makan, siang kita bisa makan. Alkitab juga menunjukkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan air biasa, tapi badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih gemuk daripada yang lain. Saudara, jadi bisa autopagi, bisa ada jenis tertentu. Karena puasa itu paling tidak ada 3 jenisnya. Ada puasa total, tidak makan, tidak minum. Tapi yang kedua, puasa tidak makan tapi masih minum air putih biasa. Dan yang ketiga adalah puasa dari makanan enak. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia tetap makan tapi nggak makan daging-daging dan yang lain. Dia hanya makan sayur dan dia hanya minum air putih biasa. Apapun polanya terserah saudara. Dan kita bukan hanya menerima efek bagi tubuh, tapi saya percaya di dalam doa dan puasa secara spiritual ada kuasa Allah yang akan dinyatakan secara luar biasa. Covid belum selesai, peperangan masih berlangsung di mana-mana, ada banyak ancaman-ancaman yang lain. Ini waktunya umat Tuhan bangkit untuk doa dan puasa. Dan yang terakhir, pilih makanan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama memang dibedakan antara binatang halal dan binatang haram. Dan ternyata binatang haram yang diharamkan biasanya pemakan bangkai, pemakan barang-barang busuk. Dan kalau ada binatang laut seperti tiram, udang dan sebagainya, kepiting biasanya itu yang berada di laut bawah. Dan itu memakan seperti sampah-sampah yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, kitab Imamat misalnya atau kitab Taurat membedakan antara halal dan haram. Tetapi sekarang dalam masa perjanjian baru Yesus berkata, apa yang masuk itu tidak haram, apa yang keluar dari hati itu yang haram. Karena yang masuk kita makan akan dibuang ke jamban, selesai. Tapi apa yang keluar dari hati, makian, olokan, itu keluar dari hati dan menajiskan orang. Jadi gampangnya begini, babi yang masuk halal, babi yang keluar haram, saudara. Saudara makan sate babi, halal. Saudara maki orang, babi lu, haram. Loh, kalau gitu ini halal, haram, halal, waduh jadi pusing. Jadi rumus sederhananya beginilah, karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia. Jadi yang paling gampang adalah sedikit halal, banyak haram. Ya, kalau mau nyoba ini dikit, oke dah. Saudara-saudara, es krim boleh? Ya dikit aja. Buah durian boleh? Ya dikit aja begitu. Sedikit halal, banyak haram. Jadi saudara gak usah pusing mikir ya, ini halal, haram dan sebagainya. Dunia udah banyak kepusingan, udah jangan ditambah kepusingan yang lain. Sedikit halal, banyak haram gitu saudara. Nah, saya mau bilang kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lagi dihubungkan dengan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kesehatan, tidak lagi dikaitkan dengan hukum-hukum agama, misalnya makan babi halal, haram dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi bagaimanapun juga kita harus sadar ketika ada larangan di dalam perjanjian lama yang merupakan simbol, itu sekarang kita harus terima sebagai hukum kesehatan. Tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi itu bukan izin
untuk kita makan semua. Oh, semuanya boleh kok. Saudara suka makan kecoa? Cecak? Saudara makan apa? Laler? Saudara makan cacing? Kan enggak. Jadi segala sesuatu halal, tapi tidak segala sesuatu berguna. Kita juga diberi nalar akal budi oleh Tuhan. Tidak berkaitan dengan keselamatan, karena keselamatan diselesaikan oleh Yesus. Tapi secara kesehatan kita juga perlu wise. Ada wisdom yang Tuhan berikan. Dan rumusnya ya simple tadi itulah. Sedikit halal, banyak haram. Jangan banyak-banyak. Ya, makan itu boleh, rakus itu jangan. Jangan rakus, saudara-saudara. Banyak orang sekarang mencari kenikmatan, keinginan daging. Dan seringkali itu yang menyebabkan orang terseret di dalam hawa nafsu. Tapi saya percaya kalau kita menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh, kita akan sehat rohnya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya. Kita diberikan umur panjang untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapa yang rindu hari ini Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kita? Mari kita berdiri bersama-sama, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 23 Juni jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel, disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Hidup dalam pengharapan bagian kedua. Mari jemaat Tuhan bergabung bersama-sama dalam doa antar generasi. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada 28 Juni jam 7 malam di GBI Bethel Mekarwangi. Acara gabungan Bandung, Tasikmalaya, Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi. Acara ditayangkan juga melalui YouTube channel GBI Bethel dan aplikasi Zoom. Doa antar generasi, keluarga bersehati, Tuhan memberkati. Telah hadir aplikasi terbaru, mobile apps GBI Bethel. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Bethel sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini.
Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kembali, kami boleh memuji, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semua kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini, boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dilawat, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu dan puji-pujian yang telah kami naikkan di hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mereka yang bermain musik, mereka yang WL, bahkan mereka semua yang benar-benar terlibat dalam pelayanan hari ini. Engkau urapi mereka, penuhi mereka dengan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu. Terlebih-lebih oleh hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, bila Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu dalam kehidupan hamba-Mu ini, supaya lebih dan lebih lagi terus menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat jemaat kami dimanapun mereka berada hari ini yang telah beribadah. Biarlah Tuhan terus berkati mereka, urapi mereka dan jaga dan lindungi mereka. Biarlah setiap hari-hari mereka dipenuhi oleh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga tidak pernah lupa berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito dan juga Om Sur. Biarlah Tuhan terus berkati mereka, pakai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan setiap hari, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, anak cucu mantu mereka Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa kami ada banyak hal yang terjadi saat-saat ini, ada banyak sakit penyakit, bahkan bencana yang ada di mana-mana. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami, biarlah pulihkan bangsa kami, kembalikan negara kami seperti yang dulu Tuhan, hidup normal, hidup aman, dan kami boleh bersama-sama menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar kami ya Bapa. Berkati presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya, biarlah Engkau urapi juga mereka, taruhkan hikmat-Mu bagi mereka, supaya setiap keputusan, bahkan kebijakan yang mereka ambil, biarlah membawa ya hal yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya setiap hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan terus bersatu untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga benar anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas segala karya-Mu, karena sampai hari ini kami tetap berada dalam kesehatan yang baik, kami tetap berada dalam penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan biarlah Tuhan kami terus berada di dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berpergian dan apapun pekerjaan kami semuanya, biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.